Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu definisi farmasi, sejarah farmasi, dan pendidikan farmasi. Langsung saja yang pertama, definisi farmasi. Farmasi berasal dari bahasa Yunani yaitu farmakon. Farmakon berarti obat atau racun. Mengapa? Karena bisa berpotensi menjadi racun jika penggunaannya tidak tepat dan bisa berpotensi menjadi obat jika penggunaannya tepat. Jadi, farmasi adalah profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Farmasi dilambangkan seperti cawan dan ular, seperti gambar ini, yang biasa disebut Bowl of Hygieia. Kenapa? Cawan ini adalah milik Hygieia, anak dari Aesculapius. Hygieia adalah dewi keberhasilan Yunani. Hygieia dan ular merupakan simbol keseimbangan alam di muka bumi ini. Ular menggambarkan pasien yang memilih untuk mengobati dirinya sendiri ataupun tidak, dan patung yang menggambarkan Dewi Yunani ini seperti ini sedang memegang mangkuk dan ular yang mengitarinya dan seolah meminum dari mangkuk tersebut. Yang kedua, sejarah farmasi. Dengan adanya manusia di muka bumi ini, muncul peradaban dan terjadi penyebaran penyakit dilanjutkan dengan usaha manusia melakukan pencegahan penyakit tersebut. Adapun ilmuwan yang berperan penting dalam ilmu kefarmasian yaitu yang pertama, Hippocrates, atau lebih dikenal Bapak Kedokteran. Pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi adalah dokter Yunani yang memperkenalkan kedokteran dan ilmu kefarmasian secara alamiah. Pada peradaban saat itu, dokter tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit tetapi juga membuat ramuan atau racikan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Oleh karena itu, para ilmuwan menafsirkan bahwa akar ilmu kedokteran dan akar ilmu kefarmasian itu sama. Yang kedua, Dioscorides pada abad ke-1 setelah Masehi adalah ahli botani Yunani, merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Karyanya The Materia Medica. Obat yang dibuatnya adalah Aspergillus, opium ergot, hyoscyamus, dan cinnamon. Yang ketiga, Galen. Pada tahun 130 sampai 200 setelah Masehi adalah dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan farmasi yang berasal dari alam. Formula dan sediaan farmasi yaitu farmasi galenica.
Yang keempat, Philippus Aurelius Theophrastus Bombatus von Hohenheim pada tahun 1493 sampai 1541 setelah Masehi adalah seorang dokter ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya Paracelsus. Sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi. Ia menyiapkan bahan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad 1797. Pada abad 17 di Prancis. Setelah berdiri sekolah di Prancis yang pertama dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam bentuk buku pelajaran, komentar, dan majalah, dan dilanjutkan di Amerika pada tahun 1829. Pada tahun 1821 di Philadelphia. Adapun ruang lingkup dari farmasi termasuk praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan sediaan obat serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien, antaranya layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, dan yang terakhir penyediaan informasi obat. Yang ketiga, pendidikan farmasi. Pendidikan farmasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, SMK Farmasi atau Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi, masa jenjangnya selama 3 tahun. Yang kedua, Diploma 3 Farmasi atau D3, masa jenjangnya selama 3 tahun. Setelah kita selesai, kita akan mendapat gelar AMD Pharm atau Ahli Media Farmasi. Yang ketiga, S1 Pharm atau Strata 1 Farmasi. Masa jenjangnya selama 4 tahun. Setelah kita selesai, kita akan mendapat gelar S Pharm atau Sarjana Farmasi. Yang keempat, profesi apoteker. Masa jenjangnya selama 1 tahun. Setelah selesai, kita akan mendapat gelar APT atau apoteker. Yang kelima, S2 Farmasi atau Strata 2 Farmasi. Masa jenjangnya selama 2 tahun. Setelah kita selesai, kita akan mendapat gelar M.Pharm atau Magister Farmasi. Yang keenam, S3 atau Strata 3 atau doktoral. Masa jenjangnya selama 3 tahun. Setelah kita akan meneliti yang disebut disertasi. Setelah selesai, kita akan mendapat gelar doktoral. Sekian, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Dan semoga bermanfaat, terkhususnya untuk yang mau mendalami jurusan farmasi sama seperti saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.